Menjadi ibu bukan sekadar perubahan status, tapi perubahan dunia. Mungkin kamu mengira kamu siap, tapi ternyata tidak ada yang benar-benar siap menjadi ibu. Di video ini, kita akan membahas 10 hal yang akan kamu hadapi setelah menjadi seorang ibu. Bukan versi manisnya, tapi versi nyatanya. Dan di poin kelima, kamu akan tahu kenapa kadang kamu merasa sendiri. Bahkan di dalam rumahmu sendiri. Mari kita mulai sebuah perjalanan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu. Poin 1, kamu akan kehilangan waktu untuk dirimu sendiri. Dulu, kamu bebas memilih mau bangun jam berapa, mau makan di mana, mau nonton film, atau tidur seharian. Tapi sekarang, waktu menjadi milik anak kecil yang bahkan belum bisa bilang terima kasih. Kamu akan sadar kalau waktu untuk diri sendiri bukan lagi hak, tapi kemewahan. Dan kamu akan tetap memilih bertahan. Karena cinta mengalahkan segalanya. Poin 2, tubuhmu akan berubah. Bukan hanya bentuk tubuh, tapi energimu, kekuatanmu, bahkan cara kamu melihat dirimu sendiri. Bekas-bekas perjuangan di tubuhmu mungkin tak kembali seperti dulu. Tapi suatu hari kamu akan tahu, tubuh itu pernah jadi tempat tinggal paling aman untuk anakmu. Poin 3, kamu akan merasa lelah hampir setiap waktu. Lelah karena bangun malam. Lelah karena tangis tak kunjung reda. Lelah karena pekerjaan rumah tak pernah selesai. Tapi kamu akan tetap bangun pagi. Karena meski tak ada yang menyemangati, kamu tahu, anakmu membutuhkanmu. Poin 4, kamu akan menangis diam-diam. Tidak di depan suami, tidak di depan anak, tapi di kamar mandi atau saat semua sudah tertidur. Karena kamu butuh ruang untuk meluapkan semuanya, walau sebentar saja. Poin 5, kamu akan merasa sendiri, bahkan di rumah sendiri. Banyak yang tinggal serumah, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti. Kamu akan merasa seperti berjalan sendiri. Tapi kamu tetap melangkah. Karena kamu tahu, ini bukan tentang siapa yang menemani, tapi siapa yang kamu perjuangkan. Poin 6, kamu akan sering merasa gagal. Kadang kamu merasa tak cukup sabar, tak cukup pintar, tak cukup kuat, merasa gagal. Tapi lihatlah anakmu. Dia tidak butuh ibu yang sempurna. Dia hanya butuh kamu yang selalu ada. Poin 7, dunia akan mengecil hanya seputar rumah, dapur, dan anak-anak. Dunia yang dulu luas, penuh rencana dan petualangan, kini menyempit di antara dapur, kamar mandi, dan tempat tidur anak. Tapi kamu akan sadar bahwa dunia kecil ini ternyata penuh cinta yang besar. Poin 8, kamu akan mencintai tanpa harus dibalas. Kamu akan tahu, cinta seorang ibu itu berbeda. Bukan karena diberi, bukan karena dipuji, tapi karena hatimu tak pernah lelah untuk memberi meski tak pernah diminta. Di tengah lelah, kamu tetap tersenyum? Bukan karena semuanya mudah, tapi karena ada tawa kecil yang membuat segalanya terasa layak. Itulah cinta seorang ibu. Tulus, diam, dan tak pernah menuntut balasan. Poin 9, kamu akan merindukan dirimu yang dulu. Kadang saat anak-anak sudah tidur dan rumah mulai sunyi, kamu membuka galeri melihat versi dirimu yang masih bebas, penuh mimpi, dan tak diburu waktu. Kamu tersenyum kecil, lalu diam. Dalam hati, kamu rindu. Rindu waktu luang. Rindu tidur nyenyak. Rindu jadi perempuan yang bisa memikirkan dirinya sendiri. Tapi saat kamu menoleh, kamu lihat wajah anakmu yang tertidur pulas, lengannya melingkar ke arahmu. Dan kamu sadar, kamu memang berubah. Tapi bukan karena kamu kehilangan dirimu. Kamu berubah karena kamu telah mencintai lebih dalam. Dirimu yang sekarang lebih kuat, lebih sabar, lebih penuh makna. Kamu bukan sekedar ibu, kamu adalah versi terbaik dari dirimu yang dulu. Poin 10, dan suatu hari, kamu akan merindukan hari-hari ini. Suatu pagi nanti, kamu akan terbangun di rumah yang rapi. Tak ada mainan berserakan, tak ada lagi koretan tangan di dinding, dan tak ada suara kecil yang memanggil mama. Anak-anak akan tumbuh, mereka akan punya dunia sendiri. Tak lagi merengek di peluk saat takut, tak lagi mengejarmu ke dapur hanya untuk duduk di pangkuanmu. Dan kamu akan duduk sendiri, memandangi sofa yang dulunya selalu penuh tawa dan tangis kecil. Lalu perlahan, kamu akan menarik napas panjang dan berbisik dalam hati. Ternyata waktu-waktu itulah masa paling indah dalam hidupku. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena di dalam kelelahan itulah, kamu menemukan cinta yang paling tulus. Cinta yang tak ditukar apapun. Cinta yang hanya ada di masa itu. Saat kamu disebut mama 1000 kali dalam sehari. Maka hari ini, saat kamu merasa lelah, kacau, atau ingin menyerah, ingatlah, kamu sedang menjalani hari-hari yang kelak akan kamu rindukan.
Jadi untuk bu ibu yang sedang menjalani hari-hari yang berat, jangan menyerah. Kamu tidak sendiri, dan kamu sedang membangun kenangan yang tak tergantikan. Nah, dari 10 hal tadi, yang mana paling kamu rasakan sekarang? Tulis di komentar. Karena bisa jadi ceritamu akan menguatkan ibu lain yang sedang berjuang juga. Mari saling peluk dalam kata, karena kamu tidak sendiri. Kalau kamu merasa video ini gue banget, bagikan ke sesama ibu muda, agar mereka tahu. Mereka dicintai, dihargai, dan sedang menjalani hari-hari yang paling berarti.